Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, strategi yang pertama yaitu mencontohkan hal-hal yang baik kepada kawan. Nah, alasannya karena supaya membuat remaja lainnya untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, contoh misalnya ada sampah di depan. Nah, apabila kawan kita tidak mau mengambil, nah kita yang mengambil. Nah, misal ada sampah, kita langsung pungut sampahnya. Nah, pasti nantinya kawan kita juga melihat, oh dia orangnya baik. Nah, pasti dia juga akan melakukan hal yang sama. Belajar. Saya suka tadi yel-yelnya. Siswa SMA? Ya, nah, karena saya lesu, maka lesu di bawah. Siswa SMA? Ya, kita tambah yel-yelnya. Kita tambah? Boleh. SMA 1 Mutiara, jawab. Nyempat tuan bang. Ya, besok kita tes. SMA 1 Mutiara. Itu bukan hanya untuk saya, tapi ke mama, ke umi, ke ibu guru, ke adik, ke kakak. Dia ingin supaya anak-anak SMA-nya ke tokoh-tokoh ke depan, manusia-manusia hebat ke depan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang perlu. Mereka akan tahu solusinya. Baik, tinggi. Dulu anak dia nak kerongkong menang 7. Mampu. Wah, kena kalah anak dia tinggal mendung je kerongkong dengan 7. Jadi apa iran guru kata dah. Hai kena kerongkong dengan 7 negara. Dan dia jajak tu jalan. Rupanya kerongkong kita jalan. Rupanya dia tertempuh nama boleh. Kampung dia boleh. Tak ada jijihan solusi. Maka kegiatan dakwah sebenarnya menjadi persoalan bagi masa depan yang mengikuti itu. Maka benar dia terperkenalkan supaya terjadi interaksi. Nak tanya hari-hari efektif waktu berghaflah lah istilah agama. Dia berfikir tentang solusi dan kemajuannya. Yang lalu beroi. Ada chatting yang lalu ada terbut kubui pegahin kan nampu pi lihat kan nampak jauh dia pegahin tidak berfikir untuk lebih maju ke depan. Ini sebenarnya ini perlet sama ada yang jadi terpegang benar bahawa Islam itu agama yang memberi solusi. Cuma sayang umat Islam tidak mampu memfungsikan Islam untuk solusi karena tidak tahu tentang Islam secara memadai. Maka isi dakwah yang waktu pernah diperleh udah cerita-cerita orang lelaki itu saya hebat itu yang ada di bahan ada di bahan itu yang perleh. Maka ini fungsi dakwah. Maka kegiatannya ada yang perkenalkan gimana kira-kira cocok ke mana kalau anak-anak tanya yang sebagai instrumen mantap. Kalau itu instrumen itu sudah hidup, tinggal kita isi mana yang lebih baik untuk mereka. Sehingga anak-anak tanya sehingga merasa beruntung kujeroy ke dia beruntung untuk mereka. Ini yang mereka inginkan.